Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ST18 akan mempresentasikan hasil proyek statistika dan analisis data mengenai pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap kepuasan nilai akhir semester 1 di kalangan mahasiswa PKU IPB University. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Terdapat 5 subtopik pembahasan pada presentasi ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Nah, pada latar belakang, pada era globalisasi ini, khususnya generasi Z, banyak kemajuan yang menimbulkan perubahan, terutama dalam bidang teknologi. Perubahan ini merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari serta menjadi syarat penting dalam budaya saat ini. Seiring dengan perubahan dan kemajuan yang terjadi, aplikasi TikTok pun muncul. Aplikasi ini berkembang dan menjadi populer hampir di sebagian besar negara, juga berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya Indonesia. Aplikasi TikTok memberikan dampak yang signifikan di kalangan muda pada berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Mahasiswa merupakan bagian dari kalangan muda tersebut dan sebagian besar merupakan pengguna TikTok. Namun, tidak sedikit mahasiswa yang menggunakan TikTok secara berlebihan sehingga dapat memengaruhi perilaku belajar mereka. Oleh karena itu, kami mengangkat topik ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap kepuasan nilai akhir semester 1 pada mahasiswa PKU IPB University. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada penelitian kali ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah penggunaan media sosial TikTok berpengaruh terhadap kepuasan nilai akhir semester 1 di kalangan mahasiswa PKU IPB University. Yang kedua, bagaimana pengaruh frekuensi penggunaan media sosial TikTok terhadap kepuasan nilai akhir semester 1 di kalangan mahasiswa PKU IPB University. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh durasi penggunaan media sosial TikTok terhadap kepuasan nilai akhir semester 1 di kalangan mahasiswa PKU IPB University. Tujuan penelitian yaitu satu, mengetahui adanya pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap kepuasan nilai akhir semester 1 di kalangan mahasiswa PKU IPB University. 2. Memaparkan pengaruh frekuensi penggunaan media sosial TikTok terhadap kepuasan nilai akhir semester 1 di kalangan mahasiswa PKU IPB University. 3. Memaparkan pengaruh durasi penggunaan media sosial TikTok terhadap kepuasan nilai akhir semester 1 di kalangan mahasiswa PKU IPB University. Dan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah TikTok. Saat ini media sosial bisa memberikan dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Dari berbagai platform media sosial, terdapat salah satu aplikasi yang saat ini sangat melekat pada sebagian orang, yaitu TikTok, yang merupakan aplikasi jaringan sosial untuk membuat video musik dan memberikan akses bagi penggunanya untuk berbagi dan membuat konten yang menarik. Oke, baik. Selanjutnya adalah perilaku belajar. Perilaku mencakup semua aktivitas manusia yang dapat diamati atau tidak oleh pihak luar. Perubahan perilaku dapat terjadi dengan mengubah peristiwa di lingkungan. Perilaku belajar mencakup kegiatan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan tingkah laku baru. Perilaku belajar merupakan sikap antusias siswa dalam menanggapi kegiatan belajar mengajar. Hasil belajar mahasiswa erat kaitannya dengan perilaku belajar, termasuk kebiasaan dan metode belajar yang diterapkan. Seringkali, perubahan dalam kebiasaan, keterampilan, pengamatan, daya ingat, berpikir rasional, sikap apresiasi, dan tingkah laku efektif mencerminkan perilaku belajar. Tantangan dalam pembelajaran seperti rutinitas dan tugas yang membosankan dapat menyebabkan kurangan minat belajar. Cara belajar yang tidak teratur dan kebiasaan buruk juga dapat berdampak negatif pada hasil belajar. Lalu yang ketiga yaitu IPK. Dalam dunia kampus, mahasiswa dituntut untuk berkompetisi dalam memperoleh prestasi akademik. Keberhasilan mahasiswa dalam bidang akademik ditandai dengan prestasi akademik yang dicapai melalui Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK. Indeks prestasi kumulatif merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh. Selanjutnya metodologi.
Data dan pengambilan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh frekuensi penggunaan media sosial TikTok terhadap kepuasan nilai akhir semester 1 pada mahasiswa PKU IPB University. Populasi dari penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa pendidikan kompetensi umum IPB University tahun 2023. Pemilihan sampel menggunakan metode non-probability sampling dengan penarikan contoh sukarela voluntary sampling yang diawali dengan membagi populasi berdasarkan kelas PKU dilanjutkan dengan perolehan data secara sukarela. Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data berupa instrumen kuesioner dengan menampilkan beberapa pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda dan juga dalam bentuk tingkat skala Likert melalui Google Form. Waktu yang dialokasikan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 5 hari, dengan hasil perolehan sampel sebanyak 232 mahasiswa PKU IPB University. Selanjutnya yaitu analisis data. Metode analisis data yang digunakan oleh kelompok kami adalah metode analisis deskriptif dengan berbasis Microsoft Excel, dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis karakteristik data dari responden kuesioner. Data yang telah didapatkan kemudian akan melalui proses pengecekan dan seleksi berdasarkan jawaban responden, apakah data tersebut sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kemudian, data diolah dan dibuat menjadi beberapa grafik yang menunjukkan pengaruh penggunaan media sosial TikTok terhadap kepuasan nilai akhir semester 1 di kalangan mahasiswa PKU IPB University. Seperti pada tabel indikator 1 terkait seberapa sering mengakses aplikasi TikTok di semester lalu, yang dilambangkan dengan angka 1 yang berarti selalu mengakses, dan semakin ke bawah semakin tidak pernah. Begitu pula pada tabel indikator 2 terkait seberapa puas terhadap nilai akhir. Angka 1 menunjukkan tingkat kepuasan sangat puas, dan semakin ke bawah semakin tidak puas. Peubah yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah yang pertama jenis kelamin dan juga kelas yang termasuk ke dalam peubah nominal. Lalu yang ketiga ada rata-rata durasi akses TikTok pada semester 1 yang termasuk ke dalam peubah interval dengan pilihan jawaban pada Google Form yaitu 0 sampai 30 menit, 30 sampai 60 menit, 60 sampai 90 menit, 90 menit sampai 120 menit dan juga lebih dari 120 menit. Kemudian peubah rata-rata durasi aktif TikTok dalam seminggu menjelang ujian yang termasuk ke dalam peubah interval dengan pilihan jawaban pada Google Form yaitu kurang dari 1 jam, 1 sampai 3 jam, 3 sampai 5 jam, dan juga lebih dari 5 jam. Kemudian selanjutnya adalah tingkat keseringan akses TikTok yang termasuk ke dalam peubah ordinal dengan pilihan jawaban pada tabel indikator nomor 1. Lalu yang terakhir ada tingkat kepuasan pada nilai akhir dengan termasuk ke dalam peubah ordinal yang jawabannya terdapat pada tabel indikator nomor 2. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.